Kali ini saya akan mereview sebuah film yang dimana seorang lelaki terinspirasi untuk membunuh demi mendapatkan sebuah parfum yang sangat terbaik. Perjalanan dimulai dengan seorang pria yang sangat kurus dan lusuh yang sedang berada dalam penjara. Sang sipir penjara berusaha untuk mengeluarkannya secara paksa dan menyeretnya keluar dari penjara tersebut menuju ke balkon, yang dimana balkon tersebut telah dinanti oleh ribuan orang untuk menyaksikan dirinya. Lelaki tersebut bernama Jean Basquiat. Sang hakim kemudian membacakan tuntutan untuk James. Dalam 2 hari ke depan dirinya akan disalib serta akan dicambuk dengan besi, kemudian digantung sampai mati. Masyarakat yang mendengar hal itu bersorak gembira menyambut tuntutan yang diberikan kepada James. Entah kesalahan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menerima hukuman seberat itu. Scene kemudian berganti di sebuah pasar ikan, yang dimana pada saat itu orang Paris sangat membenci bau yang sangat tidak sedap. Di tengah-tengah keramaian, seorang penjual ikan tiba-tiba merasakan sakit yang sangat perih, dan ternyata dirinya sedang mengandung dan ingin melahirkan di tempat tersebut. Dirinya kemudian menaruh bayi tersebut di tanah secara sengaja. Dia berencana ingin membuangnya bersama insan ikan dan usus-usus ikan. Diketahui perempuan tersebut telah mengandung sebanyak 5 kali, dan dia selalu membuangnya. Namun nasib berkata lain kepada bayi tersebut. Berkat bau yang tak sedap yang ada di sekitarnya, bayi tersebut kemudian terangsang indera penciuman dan membuatnya menangis sekeras mungkin. Warga yang ada di sekitar pun tertarik untuk melihat, dan ibu tersebut berakhir di tiang gantungan. Dirinya kemudian ditempatkan di sebuah panti asuhan yang bernama Madam. Namun dia harus bertahan hidup karena anak-anak di sana tidak menyukai kehadiran dirinya. Ajaibnya, dia tetap bertahan meskipun rintangan yang dihadapi tidak sedikit. Kini dirinya telah berusia 10 tahun. Anak tersebut diberi nama James. Meskipun masih sangat muda, dirinya sangat berambisi dengan aroma-aroma yang berada di sekitarnya. Indera penciumannya melebihi manusia normal yang pada umumnya. Di saat Jen telah berusia 15 tahun, Madam Jaya menjual Jen di sebuah pedagang kulit, dikarenakan dirinya sudah tak ada tempat lagi di panti asuhan. Ketika dalam perjalanan hendak pulang, Madam Jaya dirampok dan dia dihabisi oleh para perampok. Di tempat barunya Jen sangat bahagia dan dia selalu giat dalam pekerjaan, sehingga sang bos selalu mengajaknya untuk jalan-jalan ke kota. Dan ketika berada di kota sambil membawa dagangan kulit yang akan dikirim, Jen selalu memanfaatkan indera penciuman untuk mencium aroma-aroma yang ada di sekitarnya. Dari sekian banyak aroma-aroma yang dia saring, Jen kemudian tertuju di sebuah aroma yang sangat memikat hidungnya. Ia kemudian menuju ke aroma tersebut, dan benar saja, dirinya tertuju di sebuah toko parfum. Dan parfum yang saat itu ia dihirup adalah Armor Blue, yang pada saat itu orang-orang sangat ingin menginginkannya. Di saat dirinya sedang memperhatikan parfum Armor Blue, dirinya tiba-tiba terhenti dan beralih pandangan. Ia mencium sebuah aroma yang sangat istimewa. Jen lalu mengikuti asal aroma tersebut. Dan ternyata aroma tersebut berasal dari seorang gadis yang sangat cantik. Jen kemudian mendekati gadis tersebut. Ia lalu menikmati aroma gadis tersebut dari belakang. Gadis tersebut kemudian tersadar. Ia lalu berteriak. Jen kemudian mendekat mulut gadis tersebut hingga ia kehabisan napas. Jen kemudian mendekati gadis tersebut. Ia lalu menikmati aroma gadis tersebut dari belakang. Jen kemudian melepas semua pakaian yang ada. Ia lalu merasakan wewangian yang dia rasakan.
dan setiap jengkal dia nikmati semua. Namun, seiring waktu, aroma yang ada pada gadis tersebut hilang, dikarenakan nyawa sang gadis sudah tiada. Jane kemudian bingung dan frustasi untuk mencari kemana lagi aroma tersebut. Scene berpindah di sebuah kota yang sangat megah, yang dimana di dalamnya terdapat seorang penjual parfum yang sangat terkenal. Di tengah malam, sang pemilik toko parfum kedatangan seorang tamu, yang tak lain dan tak bukan dia adalah Jane. Jane telah diusir oleh majikannya. Jane kemudian berkata kepada pemilik toko bahwa dirinya bisa meracik sebuah parfum yang sangat istimewa. Tanpa berkata-kata ia lalu membuktikan perkataan tersebut. Dan benar saja, sang pemilik toko terkesima akan hal itu. Ia lalu merasakan dampaknya. Dalam waktu yang singkat saja, sang pemilik toko langsung diserbu oleh pembeli, dan parfum-parfum yang dibuat oleh Alex sangat laku di pasaran. Meskipun tokonya telah ramai dikunjungi, namun sang pemilik atau bosnya kurang puas. Dia lalu mengajarkan Jones bagaimana cara mengelola parfum agar bertahan lama, dan masyarakat bisa memakainya sampai berhari-hari. Sang bos lalu mengajarkan Jones dengan menggunakan bahan dasar bunga mawar. Ia lalu mengelola bunga mawar tersebut di sebuah panci khusus dan menuangkan air secukupnya, kemudian dimasak. Dia lalu menunggu uap yang akan mengalir. Sang bos menambahkan kita harus membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang matang agar aroma yang kita dapatkan bisa menghasilkan harum yang sangat mewangi. Keesokan paginya Jones pergi mengambil barang-barang bekas yang ada di pinggiran kota. Ia lakukan tersebut untuk membuat sebuah bahan-bahan dasar. Namun, hal yang didapatkan di luar dugaan. Dirinya kemudian frustasi karena parfum yang dia buat tak sesuai dengan ekspektasinya. Dia lalu memberitahu kepada sang pemilik bagaimana caranya membuat parfum yang ada pada dalam tubuh manusia. Sang pemilik lalu memberitahu tempatnya yang jaraknya 5 mil dari tempat tersebut. Namun, dia boleh mengizinkan Jones pergi agar dia bisa memberikan 100 formula parfum kepada dirinya. Setelah mendapatkan resep dari Jones, sang pemilik toko lalu mengizinkan Jones pergi. Ia lalu berbareng dengan rumus tersebut. Namun beberapa saat kemudian, rumahnya yang begitu megah hancur tanpa sisa. Jones lalu pergi berkelana mencari tempat tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, tibalah Jones di tempat tujuannya. Setibanya di kota tersebut, Grace berlari sangat kencang. Ia rupanya mencium sebuah aroma gadis bangsawan yang membuatnya terpikat sejenak. Singkat cerita, Jones bekerja di sebuah pabrik bunga. Dia berusaha untuk memahami bagaimana cara membuat parfum. Jones yang tak ingin gagal kedua kalinya, dia berusaha untuk mencari hasil yang lebih baik, dan dia terjenak berpikir bagaimana caranya agar bisa mendapatkan tubuh seorang wanita. Korban pertamanya seorang wanita yang terjebak di sebuah loteng. Gadis tersebut kemudian direbus di sebuah tempat khusus. Jones dengan cepat menutup panci tersebut karena ada yang datang, yang rupanya seorang pengawal, dan pengawal tersebut mencoba mencicipi aroma tersebut, namun ternyata tak ada baunya. Karena gagal, Jones lalu pergi mencari seorang wanita Scooby-Doo. Wanita tersebut dilumuri sebuah cairan khusus. Karena jijik dia berusaha untuk pergi, namun Jones berusaha untuk menahannya. Jones mulai membungkus wanita tersebut dan mulai meracik sesuai dengan kemampuannya. Satu persatu dia kuliti semuanya, dan mulailah Jones beraksi. Uji coba pertama Jones dilakukan, dan korban pertamanya adalah seekor anjing, yang dimana anjing tersebut milik seorang Scooby-Doo, perempuan kedua yang dibunuh oleh Jones, dan benar saja uji cobanya berhasil.
Jen selalu mencari korban-korban selanjutnya. Setelah itu, dia lakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Gadis yang diculik oleh Jens ternyata adalah anak bangsawan. Hakim mulai merapatkan dirinya untuk melakukan sweeping jaga malam. Namun Jens semakin menggila. Bukannya takut, justru dia semakin nekat. Ia lakukan. Satu persatu, gadis-gadis semua yang ada di situ, dia culik. Setelah terkumpul, Jens selalu menyatukan semuanya ke dalam satu wadah. Sementara itu, masyarakat bingung karena pelaku belum didapatkan. Jens kini tinggal mencari satu orang gadis yang sangat bersih dan terlahir dari seorang anak raja. Sang raja yang mengetahui putrinya dalam keadaan berbahaya, ia pergi meninggalkan kota tersebut. Jens yang tidak mencium aroma gadis tersebut mulai pergi mengejar kemana arah tujuannya. Sementara itu, bos Jens yang secara tidak sengaja menemukan sehelai rambut dan ternyata berisikan seorang gadis-gadis yang telah hilang. Singkat cerita, tibalah raja di sebuah hotel dan putrinya. Sang raja menjelaskan dirinya akan mengurungnya di kamar dan menguncinya dari luar. Namun, semua itu sangat mudah bagi Jens. Mengandalkan indera penciumannya, dia dengan mudah melewati semuanya tanpa melakukan sedikit kesalahan. Bahkan ketika mengambil kunci yang tepat berada di samping raja, dia tidak berbunyi sedikit pun, dan ketika masuk, tamatlah sang anak. Keesokan paginya, ketika sang raja hendak membangunkan putrinya, ia telah mendapati sang tercinta telah tiada. Kini, parfum yang diciptakan oleh Jens telah sempurna. Namun Jens secara tiba-tiba telah dikepung. Scene kembali ke awal film yang dimana Jens akan dieksekusi. Jens ketika hendak dibawa, ia lalu meneteskan parfum tersebut, dan dalam waktu yang seketika semua orang bersujud kepadanya, dan orang-orang mengatakan bahwa Jens tidak bersalah. Dia menganggap Jens adalah malaikat. Jens lalu menuangkan parfum tersebut di sebuah tisu. Dalam waktu yang seketika mereka semua tertunduk. Melihat hal itu, Jens lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun tamat.